Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Diva Rifada. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. NIM saya 1703010197. Di sini saya mau menjelaskan tentang sebuah usaha yang ingin saya jalankan. Di sini saya mau menjalankan sebuah usaha berupa produk. Produk tersebut berupa masker kain. Masker kain yang saya buat ini bukan hanya masker kain biasa, tetapi akan saya beri inovasi baru, yaitu mengenai pewarnaannya. Masker ini saya beri nama masker tidy. Perkembangan dalam industri tekstil pada pengolahan kain semakin hari semakin berkembang pesat. Di era sekarang ini telah menghasilkan industri tekstil yang mengelola kain yang dapat diolah dalam berbagai ragam jenisnya. Hal ini berhubungan dengan upaya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menuntut aneka ragam pemenuhan untuk keperluan hidup, yang salah satunya yaitu pengelolaan kain yang dimanfaatkan untuk pembuatan masker. Apalagi di era sekarang, yaitu era pandemi COVID-19. Sejak pertama kali Indonesia mengonfirmasi kasus pertama virus corona, kelangkaan masker menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan. Pasalnya, semua orang berlomba-lomba memburu masker guna melindungi diri dari penularan virus. Semakin banyak orang membeli, ketersediaan produk pun semakin minim hingga sulit dicari. Masker sudah menjadi keperluan, bahkan barang wajib yang dimiliki semua orang selama pandemi. Fenomena ini membuat masker medis menjadi barang yang cukup langka. Walaupun ada, harganya pun bisa sangat mahal. Tidak heran jika di setiap apotek dan toko-toko kesehatan pembelian masker dibatasi untuk mencegah oknum-oknum yang sengaja menjual masker dengan harga yang tidak masuk akal. Hal ini tentu saja menimbulkan reaksi dari semua pihak. Bukan tanpa alasan, kondisi seperti ini sangat merugikan bagi masyarakat. Sedangkan di sisi lain, oknum tersebut bisa meraup keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan keadaan yang ada. Dengan munculnya fenomena seperti ini, tidak jarang orang mulai mencari solusi alternatif dalam menyiasati kelangkaan masker di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang salah satunya dengan beralih ke masker kain yang bisa dibuat sendiri dengan mudah. Selain mudah dibuat sendiri, menggunakan masker kain ini juga dapat dicuci dan dibakar kembali sehingga bisa lebih hemat. Walaupun keaktifannya tidak bisa dibandingkan dengan masker medis, tapi masker kain ini bisa dijadikan sebagai alternatif ketimbang tidak menggunakan masker sama sekali ketika harus keluar rumah. Pasalnya, segala aktivitas yang dilakukan kini harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, ini semua dilakukan bagi kepentingan dan keselamatan kita bersama, untuk mendorong semua lapisan masyarakat menggunakan masker kemanapun mereka berpergian. Hal ini tentu menjadi peluang bagi usaha bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan di tengah pandemi situasi ekonomi yang cukup sulit akibat pandemi corona ini. Adapun inovasi yang akan saya berikan dalam usaha yang akan saya jalankan ini yaitu mengingat di era pandemi COVID-19 ini banyak orang yang selalu memberikan inovasi baru dalam dunia bisnis yang bermunculan di tengah pandemi ini, termasuk dalam industri tekstil yaitu masker. Karena selama pandemi COVID-19 ini, elemen masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Dalam hal ini memunculkan sebuah inovasi baru mengenakan masker yang terbuat dari bahan kain. Bukan hanya dari bahan kain yang bermotif saja yang bisa dijadikan masker, akan tetapi kain polos putih juga bisa digunakan untuk membuat masker, yaitu dengan cara mewarnai kain dengan pewarna. Di era sekarang ini, masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan tidy, karena tidy ini merupakan teknik pewarnaan kain dengan metode celup atau mewarnai. Pada masker tidy ini, tekniknya yaitu dengan cara mengikat kain sebelum dicelupkan pada pewarna. Teknik ini akan memberikan motif abstrak dan penuh warna atau rainbow yang menambahkan inovasi baru. Memakai masker tidy ini tentunya akan membuat pemakai semakin terlihat stylish walaupun di masa pandemik ini.
Selain itu, masker ini berlapis dua dan juga terbuat dari material yang nyaman digunakan karena nggak akan merasa gerah atau pengap ketika beraktivitas sambil menggunakan masker. Dalam hal ini juga mengingat akan kebutuhan masyarakat yang menuntut keanekaragaman dalam pemenuhan untuk keperluan hidupnya. Sehingga dalam hal ini membuat kita untuk selalu terus berinovasi untuk menciptakan produk yang baru. Sedangkan dampak sosial dan ekonomi dari usaha bisnis ini yaitu yang pertama dampak sosial. Dampak sosial dari usaha bisnis ini yaitu harus diakui di kondisi era Covid ini menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan pola interaksi sosial masyarakat. Sederhananya menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitasnya secara normal, namun tetap merujuk kepada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Oleh karena itu, yang pertama, dampak sosial dari usaha bisnis ini yaitu dengan memberikan edukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal dalam aktivitas sosial dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Dan yang kedua dari dampak sosial bisnis ini yaitu memberikan suatu produk berupa masker kain secara gratis kepada masyarakat. Jadi selain dijual, masker-masker ini juga disumbangkan dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya dibagikan kepada ojek online atau kepada para pengas becak yang ada di jalan dan warga di sekitar. Karena mengingat pentingnya penggunaan masker, dampak dari aksi sosial ini guna untuk mengurangi beban masyarakat yang dirasakannya. Akan tetapi dalam pemberian masker gratis ini melihat kondisi pasar terlebih dahulu. Apabila kondisi pasar pada penjualan masker ini meningkat, maka pemberian masker gratis juga akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi dari usaha bisnis ini, yaitu yang pertama bisa menciptakan lapangan kerja, dan yang kedua dapat mengurangi angka pengangguran, yang ketiga dapat menambah penghasilan walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Karena dalam usaha bisnis ini, dalam proses pembuatannya melibatkan para ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak muda yang bisa menjahit atau yang bisa membantu dalam proses produksi. Contohnya dalam proses pengemasan, pengecekan, sehingga pada masa pandemik ini bagi mereka yang di PHK sama perusahaannya atau dirumahkan sementara sama perusahaannya, mereka bisa membantu memperbaiki perekonomiannya. Sehingga untuk membangun bisnis ini tidak ada yang dirugikan, karena apabila peminat masker kain teddy ini cukup meningkat, maka profit yang didapatkan juga akan semakin banyak. Apabila profit yang didapatkan juga semakin banyak, maka akan berpengaruh juga terhadap kualitas di kehidupan perekonomian mereka. Selanjutnya yaitu perencanaan bisnis. Dalam hal ini, untuk melakukan strategi produksi yaitu ada 3. Yang pertama, melihat segmentasi pasar. Yang kedua, melihat targetnya. Dan yang ketiga, melihat position atau pemposisian produknya. Yang pertama, yaitu dengan melihat segmentasi pasar. Di sini, segmentasi pasar dilihat yang pertama dengan melihat segmentasi geografis terlebih dahulu. Saya beroperasi di Kota Gresik. Dan pada segmentasi demografi, saya menawarkan produk ini pada segmen perempuan dan laki-laki yang berusia kurang lebih 7 tahun sampai usia 50 tahun, seperti anak-anak yang masih kecil, anak remaja, anak dewasa, sampai orang tua atau semua kalangan. Dan juga melihat dari segi segmentasi psikografis. Peminat dari masker tidy ini rata-rata mereka yang menyukai inovasi-inovasi yang baru, yang melihat dari kualitasnya, serta bahannya, serta harganya, sehingga mereka dapat tertarik dari produk masker tidy ini. Selanjutnya yang kedua yaitu targeting. Dalam usaha ini targetnya yaitu kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa, dan juga semua kalangan anak muda yang mempunyai antusias adanya perkembangan masker kain yang bermotif tidy ini. Karena dengan menggunakan masker bermotif tidy ini akan terlihat fashionable ketika dipakai.
Dan untuk kalangan kelasnya dalam usaha bisnis masker Tidy ini, kalangan kelasnya yaitu kalangan kelas menengah ke bawah, di mana produk ini diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu position. Dalam bisnis ini, pemposisian inti dari masker kain ini adalah sebagai alat untuk pelindung diri yang nyaman yang mampu memberikan efektivitas untuk mencegah penyebaran virus corona. Positioning dari produk masker Tidy ini dilihat dari konsistennya dalam memberi pewarna. Dalam pemberian motif, warnanya juga tidak monoton, sehingga apabila dalam pemberian warna tetap konsisten, maka tidak menyebabkan kelunturan. Dalam hal ini, kualitas produk masker Tidy ini mempunyai keunggulan yang tinggi dibandingkan pesaing yang lain. Selain itu juga tetap konsisten dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu untuk strategi pemasaran. Di sini saya menerapkan strategi bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk, dan yang kedua adalah price, dan yang ketiga adalah place, dan yang keempat adalah promotion. Selanjutnya yaitu untuk strategi pemasaran. Di sini saya menerapkan strategi bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk, dan yang kedua adalah price, dan yang ketiga adalah place, dan yang keempat adalah promotion. Yang pertama yaitu produk. Dalam hal ini, produk masker yang saya tawarkan yaitu ada dua, yaitu masker Tidy yang earlobe dan masker Tidy yang headlobe atau hijab. Selanjutnya yaitu untuk strategi pemasaran. Di sini saya menerapkan strategi bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk, dan yang kedua adalah price, dan yang ketiga adalah place, dan yang keempat adalah promotion. Yang pertama yaitu produk. Dalam hal ini, produk masker yang saya tawarkan yaitu ada dua, yaitu masker Tidy yang earlobe dan masker Tidy yang headlobe atau hijab. Selain itu, motif dari masker Tidy-nya beraneka macam, mulai dari motif abstrak, macan, sampai rainbow. Untuk pengemasan produk maskernya, saya memberikan plastik per satu masker dan menambahkan sebuah stiker logo, dan tidak lupa juga untuk menambahkan sebuah stiker yang berisi cara merawat masker Tidy ini. Lalu setelah masker satu persatu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian di sini semua masker akan saya packaging dalam bentuk kemasan berupa kertas amplop coklat yang sudah saya desain. Yang kedua selanjutnya yaitu harga. Harga untuk masker Tidy ini yaitu ada dua. Untuk masker Tidy earlobe sebesar harganya Rp12.000. Sedangkan untuk masker Tidy headlobe atau yang hijab sebesar Rp15.000. Sedangkan untuk pembelian masker 1 lusin atau 12 pieces akan saya beri potongan Rp1.000. Sedangkan untuk pembelian masker di atas 4 lusin akan saya beri potongan harga Rp2.000 dan bonus 2 masker secara gratis. Kemudian untuk sistem pembayarannya, untuk di luar kota Gresik, maka sistem pembayarannya ongkir ditanggung oleh pembeli. Dan sedangkan untuk pembeli yang rumahnya masih di wilayah kota Gresik akan saya beri harga tetap dengan sistem COD. Apabila pembeli tidak mau melakukan sistem COD, maka pembayaran bisa dilakukan via bank dan ongkir akan ditanggung oleh pembeli. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Lokasi usaha bisnis ini yaitu berada di Jalan Sindujoyo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Karena usaha ini sifatnya homemade, maka proses penjualan dan produksinya dilakukan di rumah. Akan tetapi pembeli tidak perlu bingung karena lokasinya sudah kami masukkan di Google Maps dan kami sertakan link di bio media sosial bisnis ini, sehingga mempermudah proses pencariannya. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi. Promosi merupakan proses kegiatan dalam bisnis yang bertujuan untuk memperkenalkan produknya ke konsumen. Dalam menjalankan bisnis ini, saya melakukan promosi awal melalui dari mulut ke mulut terlebih dahulu. Kemudian mempromosikannya melalui media sosial, misalnya Facebook dengan bergabung di grup marketplace. Kemudian melalui Instagram dengan melakukan endorse ke selebgram. Dan kemudian juga mempromosikan melalui WhatsApp dan juga ikut bergabung ke situs e-commerce atau belanja online misalnya Shopee.
Selanjutnya yaitu potensi berkelanjutan untuk mengembangkan usaha. Dalam mengembangkan usaha ini, salah satunya yaitu saya dengan melakukan kerjasama dengan pengusaha konveksi souvenir di wilayah Gresik. Karena mengingat COVID-19 ini belum pasti kapan berakhirnya. Sehingga apabila saya bekerja sama dengan pihak souvenir, maka masker menjadi salah satu pilihan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau lembaga atau yayasan wedding organizer yang ada di wilayah Gresik, karena mengingat pentingnya masker di era pandemi COVID-19 ini. Biasanya pihak wedding organizer ini menyarankan ke konsumennya untuk mengambil beberapa paketan, entah itu paketan catering, make up, salah satunya yaitu paketan untuk souvenir. Apalagi di era COVID-19 ini, semua kegiatan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi menurut saya souvenir untuk produk masker ini sangat dibutuhkan oleh si konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu permodalan. Untuk permodalan untuk membangun sebuah bisnis ini, modal bersumber dari dana pribadi. Karena bisnis ini merupakan bisnis rumahan, jadi sumber modal bisnis ini dari dana milik pribadi yang dialihkan menjadi modal usaha. Alasan menggunakan modal dana pribadi karena risiko kerugiannya hanya akan dibebankan diri sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada pihak lain. Berikut ini rencana anggaran biaya. Untuk biaya tetap sebesar 355.000, untuk biaya variabel 114.000, dan keuntungannya per hari 186.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.